Yo, halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin bakal ngerekap seluruh alur cerita dari sebuah anime yang berjudul Tomodachi Game atau game pertemanan gitu. Garis besarnya, anime ini akan menceritakan tentang sekelompok sahabat yang dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah game demi melunasi hutang dari seorang temannya yang berkhianat. Hingga terkuak dalam game ini sifat asli dan semua rahasia besar dari sekelompok sahabat tersebut. Apakah pertemuan mereka dapat langgeng dan terus menjalani game ini sampai selesai? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperkenalkan dengan sekelompok teman. Mulai dari karakter utama kita yang bernama Katagiri Yuichi, bersama dengan empat orang temannya yaitu Shibe Makoto, anak manja yang kaya, Sawaragi Shiho, seorang wanita yang cukup misterius, Mikasa Tenji selaku ketua kelas yang sangat pintar, dan terakhir Kokoro Gyotori, gadis polos yang sering dibully. Dapat diketahui, kelas mereka bakal ngadain pastor sekolah gitu. Dan untuk mengikuti acara ini, Yuichi yang merupakan seorang anak sebatang kara bekerja keras demi mengumpulkan uang. Namun setelah semua uang dari setiap siswa telah terkumpul sebesar 2 juta yen, Sawaragi dan Shibe selaku penanggung jawab uang tersebut meminta maaf kepada teman-temannya karena uang yang mereka kumpulkan telah dicuri di dalam loker. Dan keesokan harinya, Sawaragi dan Shibe tidak datang ke sekolah. Hal ini menambah kecurigaan siswa lain kalau mereka berdua lah pelaku dari pencurian ini. Pada malam hari, Yuichi mendapatkan sebuah surat yang menyuruh Yuichi untuk datang ke gerbang sekolah pukul 11 malam. Sesampainya di sana, ternyata teman-teman Yuichi juga mendapatkan surat misterius itu juga. Hingga tiba-tiba mereka semua diculik oleh 2 orang misterius. Setelah tersadar, mereka telah berada di dalam ruang sempit. Di sana mereka disambut oleh boneka Manabu yang memberitahu kalau salah seorang dari kelompok Yuichi memiliki hutang sebesar 20 juta yen. Mulai sekarang kita panggil saja si berhutang sebagai si pengkhianat. Maka dari itu, si pengkhianat membawa 4 orang temannya agar berpartisipasi dalam sebuah game untuk melunasi hutangnya. Karena total hutang si pengkhianat kan ada 20 juta yen, maka bakal dibagi dengan jumlah setiap peserta yaitu 5 orang. 20 bagi 5 jadinya kan 4. Jadinya setiap orang dalam kelompok ini akan memiliki hutang sebesar 4 juta yen. Demi solidaritas, Yuichi dan teman-temannya tidak akan mencari tahu siapa si pengkhianat di dalam kelompok mereka. Dan mereka juga memutuskan untuk mengikuti game ini demi membayar hutang dan demi keratan pertemanan mereka. Karena semua orang telah setuju untuk berpartisipasi, maka game pertama akan dimulai. Sebelum itu, setiap orang akan diberikan name tag yang di belakangnya tertera jumlah hutang mereka. Tetapi, name tag itu atau jumlah hutang itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, karena dapat melipat gandakan hutang dari orang tersebut. Game pertama bernama Kokurisan. Jadi aturannya, setiap peserta akan meletakkan jari telunjuk mereka di sebuah koin. Dan nantinya mereka diberi sebuah pertanyaan. Tugas mereka yaitu mengarahkan koin ke arah iya atau tidak. Iya pastinya ke arah yang paling benar. Intinya dalam permainan ini, jika digerakkan ke arah iya, maka game akan selesai dan berlanjut ke game kedua. Dan hutang mereka juga akan berkurang 400.000 yen. Tapi jika semua jawaban mereka mengarah ke arah yang salah atau tidak, maka peserta yang memiliki hutang terbanyak akan menanggung hutang dari peserta lain. Setelah itu, permainan pertama pun dimulai. Baik pertanyaan dari Shibe, Sawaragi, dan Tenji merupakan pertanyaan basic yang mudah untuk dijawab. Tapi anehnya, jawaban mereka salah semua karena mengarah ke arah tidak atau jawaban yang salah. Dan kini giliran Yuichi untuk memberikan pertanyaan. Setelah melihat kertas pertanyaan, Yuichi baru paham di kertas itu terdapat peraturan. Jika koin bergerak ke arah ya, maka game akan selesai. Tapi apabila koin bergerak ke arah tidak, maka hutang si penanya bakal berkurang setengah. Jadinya 4 dikurang setengah jadinya tinggal 2 juta yen. Jadi Yuichi baru ngeh nih, kalau hutang dari Shibe, Sawaragi, dan Tenji sekarang pasti telah berkurang setengah. Maka tentunya sesuai aturan yang dijelaskan Manabu sebelumnya,
orang memiliki hutang paling banyak akan menanggung hutang dari pemain lain. Maka apabila pertanyaan Yuichi ini mengarah ke arah tidak, Yutori selaku pemain terakhir bahkan terjerat hutang dari seluruh teman-temannya. Karena hutang Yutori lah yang paling terbanyak saat ini. Maka untuk menyelamatkan Yutori, koin itu harus Yuichi gerakan ke arah ia. Namun karena ada salah seorang pengkhianat dalam kelompok mereka, koin itu pun bergerak ke arah tidak. Dari hal ini Yuichi sangat bingung karena notabene si pengkhianat itu seakan-akan mau menimbun seluruh hutang kepada Yutori saja. Kemudian pertanyaan kelima pun dibacakan oleh Yutori. Sebelum mereka menjawab, Yuichi memiliki ide cerdik untuk menyelamatkan Yutori, yaitu dengan Yuichi berbohong kalau di dalam pertanyaannya tadi atau kertas pertanyaannya tadi tertulis kalau orang yang akan menerima hukuman bukanlah orang yang hutangnya paling banyak, tetapi orang yang hutangnya paling sedikit. Tentu saja karena gertakan dari Yuichi ini membuat si pengkhianat tertipu. Dan pada akhirnya jawaban mereka pun semua mengarah ke arah ia atau paling benar. Karena hal ini hutang mereka bahkan berkurang 400.000 yen. Jadi setiap orang memiliki hutang tersisa yaitu 3,6 juta yen. Kan permainan pertama udah selesai nih, maka permainan kedua akan segera dimulai. Sebelum itu, Yuichi dan Sawaragi berbicara empat mata terlebih dahulu. Intinya Sawaragi ingin mengatakan perasaan sukanya terhadap Yuichi. Dan Sawaragi juga mengaku kalau hutang Sawaragi bukan 3,6 juta yen, melainkan 7,6 juta yen. Karena Sawaragi sempat melanggar aturan permainan sebelumnya yaitu berbicara. Kemudian setelah semua orang telah berkumpul, game kedua yang akan diawasi oleh Manabu Sensei bernama Sugoroko Pengkhianatan pun dimulai. Untuk aturan game ini, setiap orang nantinya akan masuk ke ruangan tertutup untuk menulis rahasia dari orang lain ataupun dirinya sendiri. Setelah itu, Manabu akan membacakan setiap kertas yang ditulis oleh setiap peserta. Rahasia yang ditulis peserta bakal disurvei nih untuk menentukan jumlah langkah yang akan didapatkan oleh setiap peserta. Dan intinya siapa peserta yang paling duluan sampai garis finish, maka dialah yang akan merugi. Permainannya ini hampir sama kayak ular tangga gitu, tapi perbedaannya orang yang melewati garis finish terlebih dahulu adalah orang yang paling merugi. Maka untuk memenangkan permainan ini, para peserta boleh mengosongkan kertas miliknya untuk mendapatkan satu langkah ke depan dan finish barengan, sehingga utang mereka bakal berkurang 2 juta yen. Karena hal ini, Yuichi dan teman-temannya sepakat untuk mengosongkan kertas milik mereka. Awalnya sih, di dua babak game Yuichi dan teman-temannya tidak ada yang mengisi kertas tersebut. Tapi di babak ketiga, si pengkhianat mulai beraksi nih, dengan ia menuliskan kalau Sawaragi menyukai Yuichi, dan Sawaragi juga mantan dari Tenji. Sehingga karena rahasia ini membuat Sawaragi maju 5 langkah ke depan meninggalkan teman-temannya. Oke, di sini dapat terdengar kalau Sawaragi dan Tenji itu dulunya cuman pacaran pura-pura demi membahagiakan kedua orang tua mereka. Tapi tak terduganya Tenji menyatakan bahwa ia ternyata juga suka atau suka beneran terhadap Sawaragi. Di sini si B yang ternyata juga menyukai Sawaragi, dia cukup marah karena dia merasa telah dikhianati oleh Yuichi dan Tenji. Bahkan hampir saja terjadi perkelahian antara si B dan Tenji. Tapi untung saja hal itu dapat diredakan oleh Yuichi. Kemudian babak keempat pun dimulai. Tapi tak terduganya nih, jumlah kertas yang diisi itu ada 3 buah. Rahasianya antara lain si B masih mandi dengan ibunya pas SMP. Yuichi pernah gak mandi 1 minggu, dan Sawaragi pernah operasi plastik. Karena rahasia ini, Sawaragi maju 5 langkah, Yuichi 3 langkah, dan disusul oleh si B 2 langkah ke depan, sedangkan yang lainnya 1 langkah. Lanjut di babak kelima, terdapat satu rahasia kalau Yutori adalah cewek bayaran pas SMP. Mendengar hal tersebut, baik Yutori maupun teman-temannya sangat terkejut. Di sini Yutori menuduh kalau Sawaragi lah yang menulis rahasia itu, karena di sini hanya Sawaragi lah yang mengetahui rahasia Yutori tersebut. Oke, sebelum itu kita membahas lagi nih ke dalam aturan game. Kan ketika 2 orang yang telah mencapai garis finish yaitu 1 orang,
maka game akan selesai dan setiap orang bakal mendapatkan 400.000 yen. Untuk orang-orang yang masih berada di dalam kotak atau di belakang garis finish, itu 4 orang kan, itu mereka bakal mendapatkan uang atau tambahan uang 1 juta yen. Kan totalnya jadi 1,4 juta yen. Terus masing-masing utang 1,4 juta yen itu bakalan dikali 4. Nah jadinya kan 5,6 juta yen. Dan 5,6 juta yen itu bakal ditanggung oleh orang yang melewati garis finish terlebih dahulu. Maka dari itu sebelumnya disebutkan orang yang melewati garis finish adalah orang yang paling merugi karena dia menanggung hutang dari teman-temannya dan juga dia bakal main game keempat sendirian. Kemudian kembali ke Yutori, di sini ya jujur li, kalau pas SMP dia sering dibully, maka dari itu Yutori menjadi wanita bayaran untuk ngasih uang ke pembuli supaya Yutori nggak dibully lagi. Mendengar hal tersebut, Yuichi berjanji kalau dia nggak akan meninggalkan Yutori. Tapi di sini tetap saja Yutori menganggap kalau Sawaragi lah yang telah membocorkan rahasia dirinya. Dapat terlihat Tenji yang diam-diam menghanyutkan, menghasut Sawaragi kalau Yutori itu sengaja menuliskan rahasianya sendiri agar dapat mendekati Yuichi dan menjauhkan Yuichi dari Sawaragi. Mendengar perkataan Tenji itu, Sawaragi terlihat cukup percaya. Dari kata-kata Tenji ini dia sungguh sangat mencurigakan. Kini di babak ke-6 akan dimulai dengan Tenji yang terlebih dahulu menuliskan sebuah rahasia. Untuk tidak dicurigai karena Tenji lah yang berada di kotak paling belakang atau posisi di belakang, kini Tenji menuliskan rahasianya sendiri. Setelah selesai, alangkah terkejutnya Tenji melihat Yuichi menampol Sawaragi. Dikarenakan Sawaragi menuduh kalau Yutori menggunakan cara licik demi mendekati Yuichi. Tenji di sini sangat senang karena rencananya berhasil untuk memecah belah persahabatan dari keempat temannya. Untuk berlaga seakan pahlawan, Tenji berjanji kalau ia akan selalu mempercayai Sawaragi. Dari sini udah ketahuan ya siapa si pengkhianat. Setelah itu, para peserta lain bergantian untuk masuk ke dalam ruangan untuk menuliskan rahasia. Sesudah itu, Manabu mengatakan di babak ke-6 ini terdapat 2 rahasia yang ditulis, yaitu Sawaragi yang sering memakai celana pendek colok dan Tenji yang berbohong mengenai usia aslinya, ya cuma 2 tahun aja. Dari rahasia ini Sawaragi bakalan maju 5 langkah, disusul Tenji 4 langkah dan yang lainnya 1 langkah ke depan. Tak disangkanya nih, di kotak pemberhentian Sawaragi ia mendapatkan kesempatan spesial, yaitu Sawaragi dapat memilih di antara keempat temannya untuk mengetahui rahasia terbesar dari orang yang dipilih Sawaragi itu. Mendengar hal tersebut, Tenji cukup gugup karena apabila Sawaragi memilih Tenji, maka nantinya akan ketahuan kalau Tenji lah si pengkhianat. Tapi untung saja si B mengusulkan kepada Sawaragi kalau dirinya saja yang akan dibongkar rahasia besarnya di sini, agar teman-temannya mempercayai si B. Dapat diketahui ternyata rahasia besar si B adalah ayahnya yang sering disuap dan suka bermain wanita. Melihat rahasia ayahnya itu, tentunya si B sangat terpukul akan apa yang ia lihat. Terdengar Tenji kini berkata kalau buah nggak bakal jatuh jauh dari pohonnya, dan mungkin juga si B adalah sampah masyarakat yang sama seperti ayahnya. Oke, karena rahasia besar ini, si B dipoting bakal maju 10 langkah ke depan, dan kini ia berada tepat di posisi kedua di belakang Sawaragi. Lanjut di babak ke-7, terdapat 2 rahasia, yaitu si B adalah seorang pembunuh. Mendengar perkataan dari Manabu Sensei, Tenji sangat terkejut karena bukan Tenji yang menuliskan rahasia tersebut. Dan Tenji lumayan curiga kalau Yuichi lah yang menulis rahasia itu. Di sini si B tentunya membela dirinya kalau rahasia itu hoak dan si B tidak pernah membunuh orang sekalipun. Tapi dikarenakan survei dari spektator yang sepakat kalau si B bersalah, maka kini si B maju 5 langkah dan menjadi urutan pertama di depan. Dapat terdengar Yuichi berkata kepada teman-temannya kalau Yuichi sudah tahu identitas si pengkhianat. Tapi Yuichi tidak akan membocorkan siapa si pengkhianat itu. Malahan Yuichi memiliki ide untuk memenangkan game ini secara bersama-sama, yaitu Yuichi, Sawaragi, Tenji, dan Yutori dapat menyusul si B di depan dengan menuliskan aib mereka sendiri. Tapi ternyata strategi Yuichi itu dapat dipatahkan oleh si pengkhianat atau Tenji. Karena menurut aturan kertas dapat diisi lebih dari 1, maka si pengkhianat mengisi langsung 6 kertas tentang rahasia dari teman-temannya.
Karena strategi Yuichi ini yang gagal, Tenji sangat yakin kalau Yuichi sebenarnya nggak tahu siapa si pengkhianat. Dan itu hanya gertakan dari Yuichi saja. Di penghujung game, Sawaragi hampir melewati garis finish yang disusul oleh Shibe, Yuichi, Tenji, dan Yutori di belakang. Kalau permainan ini sesuai rencana dari Tenji, maka Sawaragi lah yang akan melanjutkan game keempat seorang diri. Kayaknya si Tenji ini memiliki dendam kesumat gitu kepada Sawaragi ya guys. Di sini sebelum babak selanjutnya dimulai, Yuichi mengusulkan rencana kembali untuk mengetahui siapa si pengkhianat, yaitu dengan menuliskan aku yang mendaftarkan teman-temanku masuk ke dalam ruangan Tomodachi Game yang akan disertai nama penulis, dan setiap orang wajib menuliskan tulisan yang sama untuk mengetahui siapa si pengkhianat. Oke, kini mulailah Tenji yang disusul teman-teman lain untuk masuk ke dalam ruang tertutup itu menuliskan hal yang disuruh oleh Yuichi tadi. Namun tak terduganya, ketika Manabu Sensei membacakan rahasia, hanya Tenji sajalah yang mengisi kertas tersebut. Hal ini dikarenakan Yuichi udah memberitahu kepada teman-teman yang lain kalau si Tenji lah si pengkhianat, sehingga hanya Tenji lah yang mengisi kertas itu. Karena telah terpojok, pada akhirnya Tenji mengakui kalau dialah si pengkhianat selama ini. Oke, di sini dapat diketahui nih, ternyata Sawaragi dan Yuichi udah bekerja sama dari awal mula babak pertama game kedua, tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain. Di babak kelima, karena sudah mengawasi Yutori dari tadi, maka Yuichi memutuskan untuk bekerja sama dengan Yutori dengan berkomunikasi melalui sebuah kertas. Selanjutnya akan hanya tersisa Shibe dan Tenji sebagai si pengkhianat. Tapi dengan mudahnya Yuichi dapat mengetahui kalau Shibe bukanlah si pengkhianat, karena di babak spesial tadi atau sebelumnya Shibe mengusulkan dirinya sendiri untuk dibongkar rahasianya. Jadi hanya tersisa Tenji yang merupakan kandidat si pengkhianat terkuat. Namun walaupun udah menemukan si pengkhianat, permainan akan tetap berlanjut. Dan demi menyelamatkan teman-temannya, Yuichi memberitahu Manabu rahasia terbesar Yuichi, yaitu Yuichi mengaku kalau dia berbohong di babak ke-7 sebelumnya. Sehingga karena hal ini Yuichi mendapatkan penalti, yaitu Yuichi bergerak ke arah finish sendirian. Di sini Yuichi menjelaskan bahwa di babak ke-7 sebelumnya Yuichi menulis kalau Shibe seorang pembunuh. Padahal sebenarnya Yuichi lah yang merupakan seorang pembunuh sebenarnya. Manabu menambahkan bahwa Yuichi sudah membunuh 3 orang sekaligus. Mendengar pengakuan dari Yuichi dan ditambah oleh Manabu itu, tentu semua orang sangat terkejut. Tenji yang udah mulai tahu nih situasi dari Yuichi, ia berniat untuk masuk ke game ketiga bersama Yuichi atau menemani Yuichi. Caranya yaitu Tenji awalnya kan mengatakan kalau ia menyukai Sawaragi. Tetapi hal itu hanyalah kebohongan belaka karena Tenji sama sekali tidak menyukai Sawaragi. Karena hasil voting spektator benar kalau si Tenji itu nggak menyukai Sawaragi, maka si Tenji bakal main game ketiga bersama dengan Yuichi. Sehingga game ketiga ini kan bakal dimainkan oleh Yuichi dan Tenji. Sedangkan untuk teman-teman Yuichi yang lain dapat meninggalkan permainan ini untuk sementara. Dalam menunggu game ketiga dimulai, Tenji dan Yuichi dikurung di sebuah goa selama 3 hari 3 malam dengan dibekalkan 1 botol minum saja. Kemudian terdengar Tenji menjelaskan kepada Yuichi mengapa ia berkhianat kepada teman-temannya, yang hal ini dikarenakan oleh Sawaragi. Di sini dapat diketahui pula dari pengakuan Tenji, dulunya Tenji juga pernah bermain game Tomodachi ini, jadi ini permainan kedua dari Tenji. Jadi dulunya pas SMP, Tenji memiliki 2 sahabat setia yang solidaritasnya sangat tinggi. Bahkan mereka bertiga merintis usaha bersama-sama. Tapi setelah kemunculan Sawaragi di SMP Tenji, membuat kedua teman Tenji itu langsung jatuh cinta pada pandang pertama kepada Sawaragi. Sehingga karena hal ini membuat pertemanan mereka cukup renggang dan usaha mereka atau bisnis mereka cukup kacau balau. Kemudian setelah masuk SMA, Tenji dan kedua temannya itu diculik untuk memainkan game Tomodachi. Karena salah seorang dari teman Tenji memiliki hutang sebesar 10 juta yen. Singkat cerita, dalam game ini Tenji lah yang kalah,
sehingga ia harus menanggung hutang dari teman-teman lainnya sebesar 20 juta yen. 2 hari kemudian, Tenji diperbolehkan keluar dari game ini dengan syarat Tenji nggak boleh menceritakan perihal game ini kepada siapapun. Setelah itu, Tenji langsung menemui temannya yang berkhianat sebelumnya untuk menanyakan alasannya berkhianat. Teman Tenji itu menjawab kalau dirinya berkhianat karena ia ingin memberikan uang itu kepada Sawaragi. Sawaragi ini cukup mencurigakan ya guys. Kemudian setelah pulang, Tenji menceritakan kepada ayahnya tentang game Tomodachi. Dan karena hal ini, pada malam harinya ayah Tenji meninggal secara misterius. Dugaan Tenji ia dibunuh oleh penyelenggara game Tomodachi. Dan karena hal ini juga, Tenji mulai mencurigai kalau Sawaragi lah awal dari semua kekacauan yang telah terjadi. Maka dari itu, Tenji menjelaskan ia membawa Yuichi, Shibe, Yutori, dan Sawaragi ke dalam game ini untuk memperlihatkan sikap asli dari Sawaragi kalau dia juga si pengkhianat dan membuktikan dugaan dari Tenji. Selain itu, Tenji juga mengetahui kalau Sawaragi telah berbohong kepada Yuichi mengenai hutang aslinya. Kan sebelum game kedua, Sawaragi memberitahu Yuichi kalau hutangnya itu 7,6 juta karena telah berlipat ganda. Tapi nyatanya hutang Sawaragi itu sama sekali tidak berlipat ganda. Jadi dari fakta inilah Tenji menyimpulkan kalau Sawaragi itu telah berbohong dan ia si pengkhianat. Untuk lebih jelasnya, kan Manabu bilang hutang dari Yuichi dan teman-temannya itu yaitu totalnya 10,8 juta yen. Tapi setelah kalau dibagi gitu dari semua game, hutang Yuichi itu kan 4,1 juta yen, Tenji 2,1 juta yen. Kalau Shibe 200.000 yen, Yutori 2,2 juta yen, sedangkan untuk Sawaragi 6,2 juta yen. Jadi totalnya itu 14,8 juta yen. Nah, dari sini kan dapat diketahui terdapat hutang yang lebih yaitu sebesar 4 juta yen. Dan dari sini dapat kita simpulkan kalau Sawaragi telah memanipulasi hutangnya. Karena si Sawaragi awalnya bilang kalau hutangnya itu kan 6,2 juta yen karena berlipat ganda. Tapi kebenarannya hutang si Sawaragi itu nggak berlipat ganda, totalnya itu hanya 2,2 juta yen. Jadi dari sini pula si Tenji menyimpulkan bahwa si Sawaragi sepengkhianat. Namun di sini Yuichi masih nggak bisa mempercayai omongan Tenji 100%. Dapat terdengar Yuichi menanyakan alasan Tenji mengikuti Yuichi. Padahal notabene Tenji udah tahu kalau Yuichi itu adalah seorang pembunuh. Tenji menjawab tujuannya tak lain dan tak bukan sama dengan Yuichi, adalah untuk membalas dendam ayahnya kepada Tomodachi Game. Setelah 3 hari berlalu, Yuichi dan Tenji memutuskan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan game ketiga ini sebagai perwakilan dari kelompok C. Pada game ketiga ini bakal berlokasi di sebuah hutan yang sangat luas. Game ketiga ini bakal bertema petak umpet, yang dimana kelompok Yuichi bertugas untuk mengalahkan kelompok lain yaitu kelompok K. Oke, dalam aturan game ini, satu kelompok bakal memilih satu orang yang bakal menjadi orang yang bersembunyi, dan anggota lainnya bakal menjadi si pencari untuk menemukan orang yang bersembunyi dari kelompok lain. Karena kelompok Yuichi hanya beranggotakan 2 orang saja, maka Yuichi mendapatkan satu anggota tambahan yaitu seorang gadis bernama Maria. Sekadar info kalau Maria ini ternyata adalah salah seorang pengawas game Tomodachi. Di sini Tenji mengusulkan kalau dirinya sajalah yang akan bersembunyi, sementara Yuichi dan Maria bakalan jadi tim pencari. Dapat diketahui untuk memenangkan game ini terdapat 2 cara, yaitu cara pertama menemukan orang yang bersembunyi dari tim lain. Atau cara kedua, orang yang bersembunyi dapat menekan tombol surrender atau menyerah. Game ini memiliki beberapa aturan, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan ke tim lain, orang yang bersembunyi tidak boleh bergerak, dan untuk pasokan makanan dapat diantarkan oleh si pencari ke tempat orang yang bersembunyi. Lanjut, kini Yuichi dan Tenji mencari tempat bersembunyi yang aman, sementara Maria disuruh Yuichi untuk tidak mengikuti mereka, dikarenakan Yuichi masih belum dapat mempercayai Maria sepenuhnya. Setelah ketemu tempat bersembunyi yang pas, Yuichi berkata kepada Tenji agar Tenji terus bertahan dan tidak menekan tombol menyerah, agar tim mereka dapat menangkan game ini. Untuk membalaskan dendam dari ayahnya dan mendapatkan kepercayaan Yuichi kembali, Tenji berjanji kalau dia tidak akan menyerah apapun yang akan terjadi. Tapi sudah 2 hari berlalu, Yuichi sama sekali tidak pernah mendatangi Tenji untuk membawakan makanan, sehingga kondisi Tenji saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Walaupun sempat ada pikiran Tenji kalau Yuichi mengkhianatinya,
tapi Tenji bakal tetap kukuh untuk mempercayai Yuichi. Di sisi lain, dapat terlihat tim K sangat percaya diri untuk memenangkan game ini karena mereka memiliki strategi yang sangat worth it. Tapi sebelum mengetahui strategi itu, kita perkenalan dulu nih dengan anggota dari tim K. Mulai dari kapten tim ini bernama Kadakura Juzo, dan anggota lainnya yaitu Onigawara Hyakutaro, Hashirama Chisato, Shinomiya Kei, dan terakhir Niwa Banri. Untuk strategi mereka yang dijelaskan oleh Kapten Juzo adalah karena anggota tim mereka lebih banyak dari tim Yuichi, maka Kapten Juzo memerintahkan Hyakutaro dan Chisato untuk selalu mengikuti Yuichi dan Maria, sehingga Yuichi tidak dapat mengirimkan makanan kepada Tenji, dan pada akhirnya Tenji yang kelaparan memilih untuk menyerah. Kembali kepada Tenji yang begitu sangat kelaparan, dapat lihat bahkan Tenji sampai berhalusinasi akut kalau Yuichi membawakan minuman kepadanya. Arigatou, Tenji. Yoku ore o shinjite matte. Sedangkan dapat lihat untuk Yuichi selama 2 harian penuh ini, dia cuma rebahan dan ngobrol-ngobrol santuy dengan kelompok K saja. Kemudian tak terduganya, Yuichi meminta agar dirinya dapat bergabung dalam kelompok K dan mengkhianati timnya sendiri. Tapi si Kei berkata Kapten Juzo menyuruh kelompok mereka untuk tidak menerima anggota dari tim luar, karena bisa saja si Yuichi ini masuk ke dalam tim mereka hanya untuk mengetahui keberadaan dari Kapten Juzo yang bersembunyi. Setelah itu pasti Yuichi akan mengkhianati tim ini dan kembali ke tim lamanya. Karena rencananya ketahuan, Yuichi memutuskan untuk tidak jadi pindah tim. Tapi walaupun begitu, Yuichi masih tetap yakin untuk memenangkan game ini. Keesokan harinya, entah apa yang direncanakan Yuichi. Saat ini dia sedang berbincang dengan Hyakutaro. Dari percakapan itu dapat diketahui tim K adalah kelompok basket, dan Hyakutaro bekerja keras dalam permainan basket untuk menembus rasa bersalahnya terhadap Kapten Juzo. Kemudian Yuichi bertanya pertanyaan yang cukup memprovokasi, yaitu siapa yang berhutang di tim K. Tapi pas timing, Chisato datang untuk memberhentikan Hyakutaro yang tanpa sadar membocorkan informasi kepada Yuichi. Lanjut, tak lama kemudian Hyakutaro yang tak melihat keberadaan dari Maria. Ia berusaha untuk mencari Maria di sekitar tempat persedia makanan. Karena melihat kelengahan dari Hyakutaro dan Chisato, maka Yuichi dan Maria bergegas untuk mengantarkan makanan kepada Tenji. Tapi tak semudah itu, karena terlihat Hyakutaro dan Chisato sekarang telah berada tepat di belakang tim Yuichi. Karena tak ada pilihan lain, Yuichi mendorong Maria untuk mengalih perhatian dari tim K. Sehingga terlihat Yuichi sekarang dengan tepat waktu dapat memberikan persediaan makanan kepada Tenji. Terdengar Yuichi menjelaskan strategi dari kelompok K yang mempersulit Yuichi untuk bergerak. Selain itu, karena Tenji yang tak menekan tombol menyerah selama 4 harian ini, maka Yuichi memutuskan untuk mempercayai Tenji sekali lagi. Di sini, Tenji menanyakan bagaimana Yuichi dapat lolos dari pengejaran tim K. Yuichi menjelaskan kalau selama 3 harian penuh ini dia bukan diam saja. Yuichi saling ngobrol dengan Hyakutaro dan Chisato. Dari sana Yuichi dapat menganalisis kalau Hyakutaro itu sangat baik terutama kepada cewek. Sementara Chisato orangnya mageran dan dia selalu mengikuti omongan dari Hyakutaro. Maka dari itu Yuichi mendorong Maria, karena Yuichi yakin Hyakutaro dan Chisato bakalan nolongin Maria, sehingga Yuichi dapat ke tempat Tenji tanpa pengejaran apapun. Selain itu nantinya Yuichi bakal melakukan rencananya, yaitu menghancurkan tim K dengan bantuan dari Maria, atau rencana itu dapat disebut sebagai perangkap madu. Jadi tugas Maria saat ini adalah mendekati Hyakutaro dan Chisato. Tapi dikarenakan Hyakutaro yang lebih mudah untuk dibohongi, maka Maria lebih condong untuk mendekati Hyakutaro secara lebih dekat. Singkat cerita, Hyakutaro, Chisato, Kei, dan Banri sekarang udah berkumpul di area pasokan makanan. Kemudian tanpa bersalah sedikit pun, Yuichi yang datang langsung merangkul Maria di depan tim K. Melihat Maria yang seakan ketakutan, Hyakutaro di sini sangat marah kepada Yuichi. Tapi karena peraturan tidak boleh melakukan kekerasan kepada tim lawan, Hyakutaro tidak dapat berbuat apa-apa. Tak sampai di situ, Yuichi sekarang bersandiwara dengan Maria. Dengan Yuichi seakan-akan melakukan kekerasan kepada Maria. Karena di peraturan yang tidak diperbolehkan hanya menyerang tim lawan, tapi kalau untuk tim sendiri boleh-boleh saja. Karena tak tahan melihat Maria yang menderita, Hyakutaro meminta Maria untuk masuk ke dalam tim K.
Tapi hal itu dicegah karena Chisato merasa kalau Maria sedang berakting. Mendengar perkataan dari Chisato, Hyakutaro sangat marah dan hampir memukul Chisato. Tapi hal itu dapat dicegah oleh Kei. Dan Kei juga mengusulkan untuk meminta pendapat dari Kapten Juzo. Maka bergeraklah Hyakutaro dan Kei menuju ke tempat persembunyian Kapten Juzo. Sepulangnya dari sana, Hyakutaro menyampaikan pesan dari Kapten kalau Maria tidak boleh masuk ke dalam tim K. Walaupun begitu, Hyakutaro boleh masuk ke dalam tim Yuichi jika Hyakutaro ingin melindungi Maria. Maka dengan senang hati karena strateginya yang telah sesuai rencana, Yuichi menerima Hyakutaro ke dalam timnya. Saat ini, tanpa berbasa-basi, Hyakutaro mencoba untuk menyerang Yuichi. Namun dengan sangat mudah, Yuichi dapat menangani Hyakutaro. Bahkan Yuichi saat ini terlihat ia sedang menyandera Hyakutaro hingga malam pun tiba. Kini dapat terdengar Maria mencoba untuk memancing Hyakutaro untuk membocorkan di mana tempat persembunyian dari Kapten Juzo. Dengan Maria mengatakan kalau Yuichi itu ada pembunuh sadis yang dapat mengancam nyawa mereka. Tapi di sini Hyakutaro menjawab ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan dari Kapten Juzo. Karena sebelumnya Kei cuma membawa Hyakutaro di setengah perjalanan saja dari tempat persembunyian Kapten Juzo. Setelah melakukan cocok logi, Yuichi langsung menelpon Kei. Karena Yuichi telah mengetahui kalau Kei lah pemimpin dari balik layar tim K. Dan hal ini membuat Yuichi merasa sangat tertipu. Kei di sini berkata kalau kemenangan tim K sudah di depan mata. Karena si Hyakutaro itu ada bom perangkap. Setelah mendengar hal tersebut, Yuichi sangat frustasi. Karena mereka harus menjaga Hyakutaro 24 jam penuh. Agar Hyakutaro tidak menyerang tim K. Agar tim Yuichi tidak kalah dalam game ini. Namun konsekuensinya Yuichi tidak dapat mengirim makanan kepada Tenji. Kemudian Maria sekarang izin kepada Yuichi karena ia ingin pergi terlebih dahulu. Dan tak terduganya di tengah perjalanan Kei menghampiri Maria. Dan ia mengajak Maria untuk mengkhianati Yuichi. Sehingga game ini makin menarik. Dikarenakan Kei juga mengetahui kalau Maria itu adalah operator dari game Tomodachi. Dan tak disangkanya Maria menyetujui tawaran dari Kei itu. Untuk mengetahui lokasi Tenji, Maria menelpon Yuichi dengan alasan Maria sedang sendirian sekarang. Dan ini kesempatan mereka untuk mengirimkan makanan kepada Tenji. Dikarenakan tak ada cara lain, Yuichi langsung memberitahu lokasi keberadaan dari Tenji. Karena telah mengetahui keberadaan Tenji, mulailah Kei, Chisato, dan Bandri menuju ke tempat itu. Dan hanya memerlukan waktu sekitar beberapa puluh menit saja, tim K berhasil menjumpai keberadaan Tenji. Karena permainan udah selesai, maka Manabu mengumpulkan kedua tim. Terlihat tim K udah percaya diri banget nih untuk memenangkan game ini. Namun nyatanya tim Yuichi lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Lantas mendengar hal ini, Kei sangat terkejut. Jadi sebelumnya Yuichi yang tak memiliki pilihan lain, ia menelpon Kapten Juzo untuk menyuruh Juzo menekan tombol menyerah. Bahkan Yuichi saat ini mengancam akan mematahkan jari Hyakutaro jika Juzo tidak menyerah. Awalnya sih Juzo ngira kalau Yuichi cuma menggertak aja. Tapi tercounter dengan Yuichi mendengarkan suara jari patah kepada Juzo. Dan suara ini sangatlah membekas di hati Juzo karena Juzo pernah dulu patah tulang. Alhasil tak ingin terlihat Hyakutaro makin terluka, Juzo memilih untuk menekan tombol menyerah. Di sini Yuichi berkata kalau ia tahu di tim K yang berhutang adalah si Kapten Juzo. Setelah melihat keadaan Hyakutaro, Juzo menyadari kalau suara patah tulang sebelumnya bukanlah dari Hyakutaro, melainkan Yuichi yang mematahkan tangannya sendiri untuk memenangkan game ini. Sebagai kompensasi hadiah tim C bakalan hutangnya dikurang sebesar 2 juta yen. Dapat lihat pula dengan berlapang dada tim K pergi dari tempat tersebut. Sedangkan untuk tim C, karena game ketiga udah selesai, Yuichi dan Tenji diperbolehkan untuk pulang sementara sebelum menerima panggilan game berikutnya. Setelah berhasil keluar dari game ini, Yuichi dan Tenji langsung bertemu dengan Yutori di kelas. Dapat terdengar Yutori mengatakan kalau Sawaragi dan Shibe telah menghilang. Jadi sebelumnya dapat diketahui ketika Sawaragi, Shibe, dan Yutori keluar dari game Tomodachi dan mereka memutuskan untuk masuk sekolah kembali, tak terduganya anak-anak kelas mereka menuduh Sawaragi dan Shibe adalah orang yang telah mencuri uang tur sekolah mereka sebesar 2 juta yen. Karena tak ingin terus dituduh, Shibe mengatakan karena dia anak orang kaya,
dia bakalan mengganti uang 2 juta yen itu. Dan tak lama kemudian ayah Shibe ditangkap oleh beberapa polisi. Kemungkinannya hal ini terjadi karena Shibe mungkin telah menceritakan game Tomodachi kepada ayahnya. Tak sampai di situ, pada saat ini juga giliran Shibe yang ditangkap oleh pihak berwajib atas tuduhan kalau Shibe ada seorang pembunuh. Kemudian Yuichi dan Tenji memutuskan untuk kembali ke rumah Yuichi terlebih dahulu. Setelah sampai dan membahas beberapa persoalan saat ini, Tenji mendapatkan panggilan yang memberitahu kalau game Tomodachi Special bakal diadakan. Jika salah seorang dari mereka tidak datang, maka si penelpon misterius bakal menyakiti Yutori yang sudah disandra. Demi menyelamatkan Yutori, Yuichi di sini datang sendirian ke tempat berlangsungnya game Tomodachi Special. Di sana Yuichi disambut oleh pria bernama Kuroki beserta para bawahannya. Kuroki menjelaskan untuk menyelamatkan Yutori, Yuichi perlu melewati 3 babak penyiksaan. Poin penting di babak ini adalah Yutori, karena Yutori dapat memilih orang yang akan disiksa di 3 babak itu adalah dirinya atau Yuichi. Sebagai perbedaan, jika Yutori memilih dirinya sendiri, maka Yutori akan menerima 1 penyiksaan saja dalam 1 babak. Tetapi jika Yutori memilih Yuichi, maka Yuichi akan menerima 3 kali penyiksaan dalam 1 babak. Karena sudah jelas babak pertama pun dimulai. Di babak ini bentuk penyiksaannya adalah dipukuli oleh Goriki. Jadi ini kesempatan Yutori untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau Yuichi. Namun di sini Yuichi mengusulkan dirinya sendiri sajalah yang akan dipukuli. Di babak kedua, bentuk penyiksaannya adalah pencopotan kuku. Melihat Yutori yang sangat kesakitan, lagi dan lagi Yuichi mengusulkan dirinya sajalah yang akan disiksa daripada melihat Yutori kesakitan. Kini sampailah di babak ketiga dengan peraturan, jika Yutori memilih dirinya sendiri, maka dia akan menari tanpa busana. Tetapi jika Yuichi yang akan maju, maka tangan Yuichi bakal ditusuk dengan pisau. Karena tak ingin terus bergantung pada Yuichi, Yutori ingin dia sajalah yang akan maju di babak ketiga ini. Karena tak ingin melihat Yutori dipermalukan lagi dan lagi, Yuichi memilih agar dirinya sajalah yang akan disiksa. Dikarenakan ketiga babak udah selesai nih, Kuroki memperbolehkan Yuichi dan Yutori untuk pergi. Dapat terdengar Yuichi mengatakan kalau ia sama sekali tidak meninggalkan Yutori, jadi Yutori santuy aja. Malahan Yuichi bakalan mengajak Kuroki untuk memainkan sebuah game dengan hadiah 10 juta yen. Permainannya cukup simpel, yaitu batu gunting kertas. Aturannya jika Kuroki menang dia bakalan dapat 10 juta yen. Tapi jika Kuroki kalah maka Yuichi bakal memotong jari Kuroki. Jadi permainan berubah jadi batu gunting tangan. Di sini Yuichi juga memberitahu kalau presentasi kemenangan Kuroki lebih tinggi. Karena tangan Yuichi yang terluka menyebabkan ia hanya dapat mengeluarkan batu atau kertas saja. Sebagai hadiah tambahan, jika Kuroki menang, para bawahannya juga bakal mendapatkan hadiah 1 juta yen. Melihat kemenangan di depan mata, Kuroki berambisi untuk memenangkan game ini dengan ia menggunakan kertas. Karena presentasi kemenangan kertas itu yang sangat tinggi. Tapi tak terduganya, Kuroki terkecoh karena Yuichi menggunakan tangan kirinya untuk mengeluarkan gunting. Sehingga Kuroki lah yang kalah. Sebagai konsekuensinya, jari Kuroki bakalan digunting oleh Yuichi. Tapi tak terima, Kuroki memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Yuichi dan Yutori. Di tengah kericuan itu, datanglah pengurus Tomodachi yang sebenarnya, yang ditelepon Tenji untuk menangkap Kuroki yang telah membuat game Tomodachi tidak resmi atau ilegal. Jadi sebelumnya dapat diketahui sebelum game berlangsung, Yuichi menyuruh Tenji untuk menelpon pengurus game sebenarnya. Karena Yuichi yakin bahwa game yang dibuat Kuroki ini adalah game ilegal. Sebelum Kuroki ditangkap, Yuichi bakal menagih janjinya terlebih dahulu, yaitu memotong jari Kuroki. Karena kasihan 5 jari Kuroki bakal dipotong, Yuichi memperbolehkan salah seorang bawahan dari Kuroki untuk maju dan hanya 1 tangannya saja atau 1 jarinya saja yang dipotong oleh Yuichi.
Mendorong tersebut dengan berkata kasar, Kuroki menyuruh salah seorang bawahannya untuk maju ke depan menggantikan dirinya karena 5 jarinya itu lebih penting daripada 1 jari bawahannya. Namun tidak ada seorang pun dari bawahan Kuroki yang akan maju menggantikan dirinya. Lantas Yuichi bakal memotong jari Kuroki. Tapi sebelum hal itu terjadi, Yuichi sekarang telah pingsan karena telah kehabisan banyak darah. Awalnya si Kuroki sangat senang karena jari tangannya yang gak jadi dipotong oleh Yuichi dan Kuroki menganggap bahwa dialah pemenangnya. Tapi Mbak Tomodachi bilang, dari game batu gunting kertas sebelumnya Kuroki menunjukkan ketiga hal yang bertentangan dengan dirinya. Pertama, Kuroki itu tidak pintar. Kedua, Kuroki tidak berani. Dan ketiga, Kuroki kehilangan teman-temannya. Karena sebelumnya Kuroki ingin menggantikan hukumannya kepada teman-temannya sehingga Kuroki ini terlihat sangatlah mementingkan dirinya sendiri. Dan dapat disimpulkan dari hal ini dapat membuat teman-teman Kuroki itu tidak mempercayai Kuroki kembali. Hello guys, selesai sudah nih seluruh alur cerita dari Tomodachi Game dari episode 1 sampai episode 12. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin.